Pancasila. Pancasila itu Pancasila. Pancasila. Pancasila merujuk. Mengapa Indonesia memilih Pancasila sebagai dasar negara? Indonesia memiliki banyak perbedaan, mulai dari suku, agama, budaya, dan bahasa. Karena itu, Indonesia membutuhkan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan. Di bagian ini, yang penting kita pahami bukan cuma pembentukan BUPKI, tapi konteksnya. Saat itu Indonesia masih berada di bawah penjajahan Jepang. Jadi pembentukan BUPKI sebenarnya menjadi langkah awal menuju kemerdekaan. Yang menarik, disinilah para tokoh mulai memikirkan dasar negara untuk Indonesia. Meskipun mereka punya latar belakang dan pandangan yang berbeda, mereka tetap duduk bersama untuk berdiskusi. Ini menunjukkan bahwa sejak awal, kemerdekaan Indonesia sudah dirancang dengan pemikiran yang matang, bukan sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Setelah melalui diskusi panjang, akhirnya muncul Piagam Jakarta sebagai rumusan awal dasar negara. Namun, di sini kita bisa melihat bahwa tidak semua pihak langsung sepakat. Ada perbedaan pandangan, terutama karena Indonesia terdiri dari berbagai agama dan golongan. Hal ini justru penting, karena menunjukkan bahwa proses pembentukan negara ini tidak mudah. Tapi dari situ kita bisa lihat adanya upaya untuk mencari titik tengah demi kepentingan bersama. Pada tahap ini, terjadi penyempurnaan dari Piagam Jakarta. Perubahan dilakukan bukan tanpa alasan, tapi untuk menjaga persatuan bangsa agar semua golongan bisa menerima. Yang bisa kita pelajari di sini adalah sikap para tokoh yang rela mengesampingkan kepentingan pribadi atau kelompok demi kepentingan bangsa. Akhirnya, dari proses ini lahirlah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang kita gunakan sampai sekarang. Dari seluruh proses tadi, ada beberapa nilai penting yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah persatuan, di mana para tokoh lebih mengutamakan keutuhan bangsa dibanding perbedaan. Kedua, musyawarah. Semua keputusan diambil melalui diskusi, bukan secara sepihak. Dan yang ketiga adalah toleransi, yaitu sikap saling menghargai antar golongan. Kalau kita lihat sekarang, nilai-nilai ini masih sangat relevan, misalnya dalam kerja kelompok, pertemanan, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Saya pribadi melihat bahwa perbedaan itu sebenarnya hal yang wajar, tapi yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya. Para tokoh bangsa sudah memberi contoh bahwa perbedaan tidak harus memecah, justru bisa disatukan melalui musyawarah dan saling menghargai. Menurut saya, sebagai generasi muda, kita punya tanggung jawab untuk menjaga persatuan itu, mulai dari hal kecil seperti menghargai pendapat orang lain. Sebagai penutup, proses lahirnya Pancasila mengajarkan kita bahwa persatuan, musyawarah, dan toleransi adalah kunci dalam kehidupan berbangsa. Dan nilai-nilai tersebut tidak hanya penting di masa lalu, tapi juga harus terus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari saat ini.